Halo semua, pada video kali ini kelompok kami akan membahas tentang unsur golongan karbon. Kelompok kami terdiri dari 1. Lely Ladis Boseren, 2. Elizabeth Mboru, dan 3. Gervikus Sogo. Unsur golongan karbon. Apa sih unsur golongan karbon itu? Unsur golongan karbon adalah unsur golongan 14 atau 4A pada tabel periodik. Keluarga karbon terdiri dari 5 unsur, yaitu karbon, silikon, germanium, timah, dan timbal. Pada bagian ini juga kami akan membahas tentang jembatan keledai dari unsur golongan karbon, di mana unsur C, Si, Ge, Sn, dan Pb yang menjadi cerita singkat gegerkan Sang Prabu. Jadi teman-teman bisa mengucapkan jembatan keledai ini untuk mengingat golongan karbon 4A. Sifat golongan karbon. Golongan karbon memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama, unsur keluarga karbon mengandung atom yang memiliki 4 elektron pada tingkat energi terluarnya. Yang kedua, semakin ke bawah tabel periodik golongan karbon, jari-jari atom dan jari-jari ionik bertambah, sedangkan elektron kenegatifan dan energi ionisasi menurun. Yang ketiga, kepadatan. Elemen meningkat saat bergerak ke bawah grup. Yang keempat, keluarga karbon terdiri dari 1. Bukan logam atau karbon, 2. Metaloid yaitu silikon dan germanium, dan 2 logam yaitu timah dan timbal. Yang kelima, unsur-unsur keluarga karbon memiliki sifat fisik dan kimia yang sangat bervariasi. Yang keenam, secara keseluruhan, unsur-unsur keluarga karbon stabil dan cenderung tidak reaktif. Yang ketujuh, unsur-unsur tersebut cenderung membentuk senyawa kovalen, meskipun timah dan timbal juga membentuk senyawa ionik. Yang kedelapan, kecuali timbal, semua unsur keluarga karbon ada dalam bentuk atau alotrop yang berbeda. Yang kesembilan, unsur golongan 14 atau 4A golongan karbon mempunyai titik lele dan titik didih yang jauh lebih tinggi dibandingkan unsur golongan 13. Yang berikut kita masuk pada reaksi karbon. Dalam reaksi, pada dasarnya reaksi pada senyawa karbon dibagi menjadi 3, yaitu reaksi substitusi, reaksi adisi, dan eliminasi. Yang pertama, reaksi substitusi, yaitu reaksi yang menggantikan gugus fungsi dalam suatu senyawa dengan gugus yang lain. Perhatikan contoh berikut ini. C4 tambah Cl2 menghasilkan CH3Cl ditambah ACl. Jenis reaksi yang kedua yaitu adisi. Reaksi adisi adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap. Adisi dapat terjadi pada senyawa dengan ikatan rangkap yang bereaksi dengan senyawa seperti hidrogen atau A2, halogen, dan asam alida. Berbeda dengan adisi dan substitusi, pada reaksi yang ketiga yaitu reaksi eliminasi, satu molekul dipecah dengan melepas beberapa atom dan membentuk ikatan rangkap.
Contoh senyawa yang mengandung gugus lepas yaitu senyawa organik yang mengandung gugus halida. Dan berikut kita masuk pada proses pembuatan, di mana karbon dapat diperoleh dengan cara membakar senyawa organik dengan oksigen yang tidak mencukupi. Keempat alotrop karbon yang paling banyak adalah grafit, diamond, amorf karbon, dan fluorin. Berlian alami ditemukan di kimberlite dari gunung berapi purba. Salah satu produk yang dihasilkan dari karbon yaitu serat karbon. Di sini kita akan melihat bagaimana proses pembuatan dari serat karbon. Serat karbon adalah serat dengan diameter sekitar 5 hingga 10 mikrometer dan sebagian besar terdiri dari atom karbon. Sekitar 90% serat karbon terbuat dari poliakrilonitril dan 10% sisanya terbuat dari rayon atau pitch minyak bumi. Langkah-langkah dasar pembuatan serat karbon adalah pemintalan, penstabilan, pengarbonisasian, pelapisan permukaan, pengukuran dalam proses pemintalan, plastik poliakrilonitril diubah menjadi serat. Plastik dicampur dengan bahan kimia tertentu dan dipompa melalui pancaran kecil ke dalam penanas kimia atau ruang pendinginan di mana plastik menggumpal dan mengeras menjadi serat. Serat kemudian dicuci dan diregangkan hingga mencapai diameter serat yang diinginkan. Proses penstabilan juga dikenal sebagai oksidasi. Dalam proses ini serat melewati hot roller dan melalui lapisan bahan lepas yang ditahan dalam suspensi oleh aliran dari udara panas. Warna serat akan berubah dari putih menjadi emas, tembaga, coklat, dan hitam. Proses karbonisasi. Setelah serat stabil, serat dipanaskan pada suhu 1000 hingga 3000 derajat Celcius selama beberapa menit dalam tungku yang diisi campuran gas. Tidak mengandung oksigen. Kekurangan oksigen mencegah serat terbakar pada suhu yang sangat tinggi. Merawat permukaan. Setelah karbonisasi, serat memiliki permukaan yang tidak terikat dengan baik dengan epoksi untuk memberikan sifat ikatan yang lebih baik pada serat. Permukaannya sedikit teroksidasi yang juga tergores dan membuat permukaan menjadi kasar untuk sifat pengikatan mekanis yang lebih baik. Langkah terakhir adalah ukuran. Setelah merawat permukaan, serat dilapisi untuk melindunginya dari kerusakan. Selama penggulungan atau penenunan, proses ini disebut ukuran bahan pelapis tipikal termasuk epoksi, polyester, nilon. Serat yang dilapisi dililitkan ke dalam silinder yang disebut kumparan. Kumparan tersebut dimasukkan ke dalam mesin pemintalan dan serat tersebut dipilin menjadi benang dengan berbagai ukuran. Inilah beberapa langkah dasar yang terlibat dalam pembuatan serat karbon. Yang berikut kita masuk pada kegunaan unsur golongan karbon. Unsur-unsur keluarga karbon penting dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Karbon adalah dasar bagi kehidupan organik. Grafit alotropnya digunakan dalam pensil dan roket. Silikon digunakan untuk membuat pelumas dan pompa vakum. Silikon juga digunakan sebagai oksidannya untuk membuat kaca. Sedangkan germanium dan silikon adalah semikonduktor penting. Dan yang terakhir, timah dan timbal digunakan dalam panduan dan untuk membuat pigmen. Sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau materi yang disampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton.